الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah ini kita akan memasuki acara yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu adalah tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Salim Afillah, di mana beliau ini sudah melanglang buana di mana-mana. Bahkan saya pun sebagai follower setianya suka menonton video-video beliau dengan narasi-narasi yang unik. Maka dari itu, tanpa menunggu waktu lama lagi, kepada Ustadz Salim Afillah, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sadatul afadil, hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat. Izin tidak menyebut satu persatu guru-guru kami yang hadir pada malam hari ini. Barakallahu fikum ajma'in. Umat Islam wilayah Solo Raya yang ditamai oleh Forum Ulama Umat Islam dan DSKS Bumi Syam Baitul Maqdis tentu pernah mengalami saat-saat yang pahit sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Di Bumi Syam itu Yahya alaihi salam dipenggal kepalanya untuk diserahkan kepada seorang wanita pezina. Di Bumi Syam itu Zakaria alaihi salam digergaji. Di Bumi Syam itu Rasulullah yang lahir dari Sayyidah Maryam Al-Batul, Nabi yang mulia Isa alaihi salam, bahkan mereka klaim telah mereka bunuh, tetapi Allah memuliakan dan mengangkatnya ke sisinya. Bumi Syam pernah menyaksikan kepahitan-kepahitan itu dan ketidakpedulian para pemimpin hari ini juga pernah diperlihatkan ketika banjir darah menggenang di Baitul Maqdis sampai selutut. Pada waktu pasukan Godfrey de Bouillon tahun 1099 Masehi membantai seluruh penduduknya, Muslim, Kristen Ortodoks, Yahudi tanpa terkecuali. Dan ketika seseorang yang terluka parah, kurir, pembawa kabar yang bahkan masih ada anak panah menancap di punggungnya, tersungkur di Baghdad di hadapan Khalifah Daulah Abbasiyah pada saat itu, dan dia melaporkan jatuhnya Baitul Maqdis dengan tragedi, gugurnya puluhan ribu umat Islam. Sang khalifah sedang bermain melepas burung elang dan menangkapnya kembali di lengannya. Dan laporan itu dia sikapi dengan mengatakan, siapa orang ini berani mengganggu kesenanganku hari ini. Kepahitan itu yang hari ini menyesakkan dada-dada kita. Ketika sudah lebih dari 50.000 saudara kita gugur sebagai syuhada di Gaza, dan 2 juta manusia yang semuanya adalah saudara kita, kehilangan tempat tinggalnya, rata semuanya dengan tanah, dengan zona merah yang ditetapkan seenaknya, di mana mereka harus meninggalkan satu tempat menuju ke tempat yang lain, di mana mereka kehilangan semua akses atas kebutuhan dasarnya, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada apapun. Dan umat Islam, kita yang begitu banyak hanya merasa menjadi buih. Pahit itu tidak tersembuhkan kecuali kelak ketika kita bisa bersama-sama salat di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka. Bersama Ahlul Gaza yang akan menjadi saf-saf pertamanya insya Allah. Kepahitan-kepahitan itu merentang dalam sejarah, tetapi kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah zat yang maha perkasa. Semua kedoliman besar, kita semua hanya dituntut untuk teguh, untuk berjuang sejauh kemampuan. Kalau kemarin birruh bidam, Ustadz Husain sudah mengajari kita birruh, biseruh, nafdi kayaksa. Sejauh kemampuan itu yang dibutuhkan, karena mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meruntuhkan setiap yang angkara murka, meruntuhkan setiap tirani yang zalim dengan cara yang begitu mudah dan kecil baginya. Kurang apa perkasanya Namrud? Yang menjadi kewajiban Ibrahim alaihissalam adalah berhujjah di hadapannya, bersuara, menyampaikan kebenaran tanpa takut meskipun di depannya sang raja ini membunuh seseorang, membiarkan hidup yang lain dan mengatakan ana uhyi wa umit. Tugas Ibrahim hanya berkata, fa inna rabbi ya'ti bisyamsi minal masriq fa'ti biha minal maghrib. Kesombongan besar ini diakhiri oleh Allah dengan nyamuk serendah itu. Tetapi pertanyaannya, siapa yang bersama Ibrahim di hari ketika dia harus mendebat kesombongan? Yang harus dilakukan oleh Musa alaihi salam, teguh, istiqomah, berdakwah tanpa henti, menyuarakan kebenaran. Bahkan juga dengan qaulan layyinan, ucapan-ucapan yang lembut. Karena angkara murka yang telah membunuh bayi-bayi lelaki, membiarkan hidup dan hina kaum perempuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya hendak mengakhirinya dengan sesuatu yang dia bilang, sungai Nil mengalir di bawah kakiku, air dalam kekuasaanku, tapi air pula yang mengakhiri Fir'aun. Gegap gempita Abu Sufyan beserta pasukan Ahzab mengepung Madinah, memutus semua aksesnya, bersorak-sorak, dan para sahabat hanya Allah hendak mengakhiri keangkara murkaan dan kesombongan itu dengan angin, hanya dengan angin. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia adalah zat yang maha perkasa. Tetapi dia juga zat yang maha bijaksana untuk melihat di mana kita pada saat itu, di mana keberpihakan kita, sejauh apa kontribusi kita. Sangat mudah bagi Allah. Karena bahkan yang kita lihat hari ini ketika genosida ini, pembantaian ini berada di titik paling brutal sepanjang sejarahnya, sebenarnya kita sedang menyaksikan anak tiri manja kolonialisme dan imperialisme yang bernama Zionisme ini sedang dalam keadaan sekarat. Penopang satu-satunya yang masih bisa diharapkan adalah keadaan ekonomi Amerika yang kita juga tahu sedang berada dalam guncangan. Karena itulah dia berlomba-lomba dengan waktu untuk secepat mungkin mengosongkan Gaza, secepat mungkin membersihkan Gaza, secepat mungkin mengambil alih Gaza. Karena Gaza adalah pilar dari perjuangan itu. Karena di Gaza, Syekh Ahmad Yasin membina kader-kader mujahidnya dengan Al-Quranul Karim, dengan tarbiyah yang istimrar, dengan tarbiyah yang tidak putus. Dan karena itu dia adalah kekuatan yang paling bisa menghancurkan Zionisme ini sampai ke akar-akarnya. Karena itu dia merupakan sasaran utama yang harus dihabisi. Dan negara penjajah ini berlomba dengan waktu, karena memang umurnya akan segera habis. Allahu Akbar. Rezim apartheid di Afrika Selatan menunjukkan gejala yang sama tepat menjelang dia hancur, kekejaman yang paling tidak terperikan.
kerajaan Belgia menjelang hancur adalah kerajaan Belgia yang membunuh jutaan orang di Kongo. Semua rezim yang menjelang hancur, dia berada di titik yang paling kejam dan paling ganas dan paling sadis. Maka ittaqu farasatal mu'min fa innahu yara binurillah. Ketika Syekh Ahmad Yasin dan para ulama mengatakan umur dari daulah Zionis ini tidak akan lebih dari 80 tahun, kita tahu waktu itu semakin dekat, insya Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita bukti bahwa Al-Quranul Karim dengan sangat tepat menggambarkan apa yang akan terjadi di akhir. Faidza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memburukkan wajah penjajahan ini di seluruh dunia. Akan tiba hari tidak ada lagi penopang moral yang bisa kemudian menjadi justifikasi bagi Zionisme ketika semua mata terbuka. 15 tahun yang lalu mereka bisa memanipulasi semua media. Mereka bisa melabeli para pejuang sebagai teroris. Mereka bisa menuduh bahwa para pejuang yang membela dirinya, yang kemudian mengangkat senjata sebagai orang-orang yang menyerang, membabi buta, kejam, sadis. Hari ini dunia menyaksikan hakikat yang sebenarnya. Seperti apa kekejaman itu. Dan kekejaman yang mendekati akhir adalah kekejaman yang paling brutal. Maka tugas kita hari ini, seperti kata Ustaz Hussein Gaza, berkumpulnya kita seperti ini. Seperti saudara-saudara kita di Bangladesh, seperti saudara-saudara kita di Maroko, bahkan saudara-saudara kita di Perancis, di Inggris, di Amerika, berhimpun semuanya, memberikan dukungan adalah ruh yang akan menyala di dada saudara-saudara kita di Gaza, yang akan membuat mereka berkata, baik saudaraku, kami masih akan bertahan, kami akan kuatkan diri, meski kami lapar, kami terluka, kami terbunuh, kami terbantai, kami akan terus bertahan. Gambar-gambar kita, wajah-wajah kita, pembelaan kita inilah yang akan memberi tenaga kepada mereka, melebihi tenaga yang dihasilkan oleh jutaan potong roti, melebihi tenaga yang dihasilkan oleh ribuan kilo daging, melebihi tenaga yang dihasilkan oleh ratusan liter air. Tenaga untuk berjuang dari ruh yang hidup karena mereka merasa tidak sendiri. Karena ada saudara-saudara mereka yang jauh di mata tetapi sangat dekat di hati. Itulah saudara-saudara mereka di Indonesia. Allahu Akbar. Dan kehadiran kita hari ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita tidak punya daya, meskipun kita tidak mampu untuk kemudian menjadikan tubuh-tubuh kita tameng bagi mereka, meskipun kita tidak punya daya untuk sampai kepada mereka dan kemudian menyuapkan makanan-makanan terbaik untuk mereka, meskipun kita tidak bisa sampai kepada mereka untuk meminumkan air-air yang sejuk untuk mereka, meskipun kita tidak bisa bergabung bersama mereka dalam halakoh-halakoh Qur'annya, meskipun kita tidak bisa bergabung dengan mereka dalam sholat-sholat jamaahnya untuk saat ini, tapi barisan ini adalah kekuatan bagi mereka. Karena sekarang harbul wujud, perangnya perang eksistensi. Selama Gaza masih bisa bertahan, maka insya Allah hanya soal waktu. Kejahatan ini akan tumbang, akan hancur. Karena siapa yang mengira bahwa kejahatan ini akan menang, dia telah berpuruk sangka kepada Allah Rabbul Alamin. Siapa yang mengira kejahatan ini akan menang, dia telah berburuk sangka kepada Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Hari ini, dengan segala seruan kita, bangkitkan iman kita untuk memahami bahwa persoalan Masjidil Aqsa, persoalan Baitul Maqdis, persoalan ini bukan persoalan bangsa Palestina, tetapi qadaya asasiyahnya umat Islam sedunia. Kenalkan kepada anak-anak kita tentang Baitul Maqdis. Ceritakan kepada anak-anak kita para nabi dan rasul yang kemudian telah Allah berikan keutamaan dalam mukjizat-mukjizat mereka di sekitar Baitul Maqdis. Kenalkan tanah yang penuh keberkahan ini. Jangan hanya membuat mereka rindu kepada Ka'bah Baitullah ataupun kepada Raudhah Asy-Syarifah di dekat makam Rasulullah.
Buat mereka rindu untuk juga salat bersama di Masjidil Aqsa, tempat salatnya 124.000 nabi diimami Imamul Mursalin Muhammad SAW di Masjidil Aqsa tercinta. Buat mereka setiap hari diajak tadabbur suratul Isra, setiap hari diajak untuk mengarahkan pandangannya kepada saudara-saudaranya di Gaza yang bertahan demi kita semuanya, yang menjaga kehormatan umat Islam demi kita semuanya. Mereka bertahan adalah sebuah kemenangan. Bayangkan, hampir 2 tahun mereka bertahan atas gempuran ini tanpa henti. Kita tahu, di zaman modern, perang bisa hanya berlangsung beberapa hari karena penggunaan teknologi. Tetapi selama warga Gaza punya iman dan Al-Quran, seperti yang kami lihat ketika berkunjung ke sana, saya yakin mereka mampu bertahan dan terus bertahan. Dan tugas kita untuk menguatkan dengan doa-doa kita, dengan sakofah kita, dengan mengilmui, dengan mengirimkan hadiah-hadiah terbaik yang kita bisa untuk mereka. Dan hari ini kita harus mulai bergerak untuk menyampaikan kepada pemerintah kita bahwa cara membantu Gaza bukan membawa keluar penduduknya yang dengan itu akan memuluskan rencana pengosongan dan pembersihannya. Tapi cara membela Gaza adalah dengan memaksa negara ini menghentikan genosida. Paksa mereka menghentikan genosida dengan doa-doa kita. Paksa mereka menghentikan genosida dengan boikot kita terhadap perusahaan-perusahaan yang masih memberikan dukungan kepada genosida. Paksa mereka melakukan penghentian genosida dengan mari kita bicara. Coba bayangkan, setiap orang yang hadir di sini kirim 1 surat kepada Menteri Luar Negeri. Ada berapa ribu surat di mejanya. Yang hadir di sini semuanya posting bersama-sama untuk menyuarakan hal yang sama, menuntut. Berapa risalah yang akan sampai dan semakin banyak saudara-saudara kita yang menyadari persoalan. Dan ini PR besar kita. Antum semua dibandingkan seluruh penduduk Solo Raya, banyak atau sedikit? Antum yang hadir hari ini dibandingkan seluruh penduduk Solo Raya, banyak atau sedikit? Masih sedikit. Kita perlu bahwa seluruh yang hadir, bahkan semua yang tidak hadir, memahami dengan cara yang sama persoalan Baitul Maqdis, persoalan Masjidil Aqsa. Maka tadi buku yang ditawarkan oleh Ustaz Faiz Baraja wajib dimiliki oleh semua orang yang hadir di sini untuk bisa menjelaskan sebaik-baiknya kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada teman-temannya sholat berjamaah di masjid, kepada teman-teman pengajiannya, bahkan kawan-kawannya di pasar, kawan-kawannya di kantor, kawan-kawannya di rumah, kawan-kawannya di lingkungan, satu RT, teman siskamling, teman ronda, semua harus tahu tentang persoalan asasi umat Islam. Karena Baitul Maqdis adalah timbangan umat Islam. Ketika dia merdeka dan mulia, umat merdeka dan mulia. Ketika dia hina dan terjajah, umat sebenarnya juga sedang terhina dan terjajah. Ini asasi, pemahaman asasi yang harus ada di dalam dada semua Islam. Orang antri berhaji 45 tahun. Tapi dari yang antri sampai 30-45 tahun itu, berapa yang memahami bahwa ziarah itu bukan ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi saja, tetapi juga ke Masjidil Aqsa. Orang mengagumi megahnya bangunan Masjidil Haram, penuhnya saat Lailatul Qadar, penuhnya di tanggal 27 Ramadan. Orang mengagumi payung-payung di Masjid Nabawi yang terbuka dan tertutup. Tetapi berapa di antara mereka yang tahu penduduk Baitul Maqdis dihalang-halangi dari masuk Masjidil Aqsa? Berapa di antara mereka yang tahu betapa tidak mudahnya untuk bisa meletakkan kening di lantai Masjidil Aqsa? Berapa mereka yang tahu? Kita punya PR besar itu. Dan insya Allah saya berbahagia bersyukur hari ini bersama antum semuanya di Solo Raya. Kita semuanya memberikan pada Allah hati kita, diri kita, bagian dari pembebasan Masjidil Aqsa itu. Maka mari hari ini menjadi muntalak kita bersama untuk membawa kesadaran tentang persoalan Masjidil Aqsa, untuk memburukkan wajah-wajah penjajah, untuk membuat nyata
hakikat yang sebenarnya tentang seperti apa kejinya, jahatnya, menjijikkannya penjajahan dan genosida, supaya semakin dekat janji Allah. Karena seba'da liyasu'u wujuhakum, Allah mengatakan waliyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwala marrah, supaya kalian semua memasuki Masjidil Aqsa ini seperti generasi pertama memasukinya, dengan penuh keagungan, kemuliaan, ketawaduan, kerendahan hati, kemuliaan akhlak insyaallah. Waktunya sudah dekat. Pertanyaannya, di mana kita? Waktunya sudah dekat. Pertanyaannya, sedang apa kita saat ini? Maka menggema pesan Abu Ubaidah, jaga wudhu kita semua, karena kita akan segera sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka. Sebentar lagi insyaallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.